Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, mari kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir di dalam hidup kita.
pujian yang kami naikkan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama kami, bahwa Engkau nyata di dalam hidup kami. Kami sekali lagi mengucap syukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Jikalau pada hari ini kami tetap dapat mengikuti ibadah, meskipun belum bisa datang ke gedung gereja, tetapi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Itu suatu kesempatan, suatu anugerah yang baik yang Kau berikan kepada kami. Kami mau Tuhan menyembah Engkau lebih lagi. Kami mau Tuhan meninggikan nama-Mu. Karena Tuhan yang mau hadir, Tuhan yang mau nyata di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Apalah artinya hidup kita jikalau kita tidak mempunyai Tuhan di dalamnya. Kita adalah manusia yang sangat hina, tetapi Dia rela mati, Dia rela menebus setiap dosa kita. Pada hari ini kita perlu Tuhan. Setiap hari kita perlu Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa pelanggaran yang sudah kita lakukan. Kita pujikan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, ini setiap kami
Tidak ada yang bisa kami tutupi di hadapan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau Tuhan yang mau mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang setiap dosa kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami sering mendukakan hati-Mu. Kami hidup tidak sesuai firman Tuhan. Kami hidup semau kami sendiri. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu sentuhan tangan-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, yang mau layakkan kami supaya kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami. Tuhan yang mau mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Kita mau ikarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah dapat kita ukur. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Dengan tetap bangkit berdiri dengan penuh sukacita dan hati bersyukur, kita pujikan tiada terukur kasih setiamu. Boleh tepuk tangan loh ya, meskipun di rumah sama suami belum boleh tepuk tangan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji.
setia Tuhan besar untuk selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Ivy yakin ya di dalam hidup kita pasti kita memiliki satu atau dua orang sahabat yang kita bisa curhat, kita bisa cerita masalah kita atau pergumulan kita. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra mengenai persahabatan. Mungkin tema yang sedikit asing ya, tetapi kita mau belajar sama-sama ya hari ini tentang persahabatan. Kita persiapkan hati kita pujikan pujian persahabatan kan kekal. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hatimu yang suci. Serasa aku tak percaya, harapannya beri dalam hidupmu. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka yang membuat kita kuat. Persahabatan kan kekal. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hatimu yang suci. Serasa aku tak percaya, harapannya beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka yang membuat kita kuat. Persahabatan kan kekal. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak. Persahabatan kan kekal. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang,
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau hari ini sekali lagi kita boleh bersama-sama beribadah. Kita sudah memuji kebaikan Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Memohon pertolongan dari Allah supaya kita boleh mengerti apa yang ingin disampaikannya kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh Engkau adalah Allah yang hidup, sungguh Engkau adalah Allah yang baik, sungguh Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur jikalau di tengah-tengah ibadah kami, sekali lagi kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang hina dan sederhana ini. Oleh karena itu kami menyerahkan hamba-Mu supaya ia boleh menyampaikan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan juga menolong kami, setiap kami yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah persahabatan. Tetapi kalau kita merenungkan tema pada pagi hari ini, temanya itu adalah persahabatan yang mengecewakan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-6, Ayub pasal yang ke-6, kita membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 secara bergantian. Ayub pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 kita baca secara bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Ayub menjawab, maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Meringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Aku tidak sudi menjamanya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Ayat 24 kita lanjutkan, saya akan memulai terlebih dahulu ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Ayat 25 silakan Bapak Ibu membaca bersama-sama. Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Tetapi sekarang berparinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana?
Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terbayang di dalam pikiran Bapak Ibu ketika saya mengatakan tema tentang persahabatan? Ketika saya mengatakan bahwa hari ini kita akan membahas tentang sahabat. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengatakan, "Oh Pak Chandra, aku punya seorang sahabat." "Oh iya Pak, aku punya seorang sahabat yang baik, sahabat yang selalu mendukung aku." Bahkan dikatakan oleh Ibu Lisa tadi, sahabat itu adalah seorang yang mau mendengarkan curahan hati kita, ya, yang mau mendengarkan cerita kita kapanpun, dimanapun. Sahabat itu selalu ada untuk kita. Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang indah yang kita dapati dari seorang sahabat. Itu adalah sesuatu yang baik dan itu adalah sesuatu yang positif. Kenapa? Karena sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan kita dan ia selalu membantu kita di saat-saat yang susah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Alkitab juga menyatakan ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Seorang yang bukan saudara akhirnya menjadi lebih dekat dan lebih bisa membantu kita daripada saudara kita. Dan itu adalah sahabat. Dan kalau kita mempelajari kisah di dalam Perjanjian Lama, kita akan mendapati kisah persahabatan yang indah terjadi di antara Daud dengan Yonatan. Bapak Ibu, di dalam catatan 1 Samuel 18 ayat yang pertama dikatakan bahwa berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34, ketika Saul melemparkan tombak di dalam perjamuan yang diadakan, Yonatan itu segera meninggalkan perjamuan itu dengan kondisi yang bersusah hati. Kenapa? Karena ayahnya sendiri menghina sahabatnya. Ayahnya menghina Daud, orang yang dikasihinya. Oleh karena itu di dalam bagian itu dikatakan bahwa Yonatan meninggalkan Saul dengan kemarahan yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang sahabat seperti yang saya katakan tadi adalah seorang yang hadir di saat kita yang susah. Seorang sahabat itu adalah seorang yang mau berada di sisi kita ketika kita mengalami sebuah pergumulan, dan seorang sahabat adalah orang yang berjalan bersama-sama dengan kita ketika kita berada di dalam masa-masa yang kelam. Tetapi tema kita hari ini berbicara mengenai sesuatu yang tidak baik atau negatif, mengenai persahabatan itu sendiri. Apa yang dikatakan dengan persahabatan yang mengecewakan itu? Bapak Ibu, mari kita melihat profil dari Ayub. Ya, kita tahu semua Ayub itu adalah seorang yang berdiam di tanah Uz. Kalau kita melihat, dia adalah orang yang saleh. Bukan hanya saleh, ia jujur dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ia diberkati oleh Tuhan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Coba perhatikan Bapak Ibu, totalnya itu 10, anak laki-lakinya ada 7. 7 itu adalah angka yang sempurna dan 10 itu adalah angka yang sempurna. Ayub memiliki kesempurnaan di dalam kehidupannya dengan memiliki anak laki-laki 7 orang dan anak perempuan 3 orang. Bahkan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kedelai betina, dan budak-budaknya itu sangat
besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kalau kita melihat Ayub ini adalah orang yang hidup sejaman dengan Bapak Patriark. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena ukuran kekayaan yang digunakan untuk mengukur harta benda seseorang itu diukur dari apa? Berapa banyak ternaknya dan berapa banyak budaknya. Nah, kita mengetahui kisah Ayub ini dengan jelas bahwa Ayub di dalam waktu yang singkat kehilangan semuanya itu. Bahkan istrinya yang mengasihinya itu mengutuki, meminta Ayub supaya dia meninggalkan Tuhan, meminta Ayub supaya Ayub mengutuki Tuhan. Dan Ayub berbicara, ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah-tengah kondisi yang susah, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, ketiga orang teman Ayub, ketiga orang sahabat Ayub dicatat di dalam ayat yang ke-11, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Mereka datang tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan bela sungkawa atas apa yang dialami oleh Ayub. Mereka ingin menghibur sahabatnya ini. Akhirnya apa? Mereka menangis dengan suara yang nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala. Ini menandakan bahwa sahabatnya ini menaruh simpati yang dalam terhadap Ayub. Dan bukan cuma itu, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan apa? Sahabat-sahabat Ayub ini juga duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang mengatakan sepatah kata kepada Ayub. Karena apa? Karena mereka melihat apa yang Ayub alami itu sangat berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Bapak Ibu ya, Teman ya, itu Elifas itu dikatakan adalah orang Teman. Teman itu di mana Bapak Ibu? Kalau kita membaca kitab Obadja, maka kita akan mendapati bahwa Teman itu adalah salah satu kota di daerah Edom. Ya, terus kemudian Bildad orang keturunan Syua. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-25, kita akan mendapati bahwa Syua itu adalah keturunan dari Abraham melalui Ketura istrinya. Kejadian 25 ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. Naamah memang lokasinya tidak bisa diketahui dengan pasti, tetapi bisa jadi lokasinya itu ada di Edom atau ada di Arabia. Kalau kita membaca Yosua pasal 15 ayat 41, maka kita akan mendapatkan bahwa Naamah itu ada lokasinya terletak di Edom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat ini melihat Ayub sebagai seorang yang baik. Sahabat-sahabatnya ini melihat Ayub sebagai orang yang jujur, orang yang berkenan kepada Allah dan hidupnya menjauhi kejahatan. Dan kalau kita mempelajari kitab Ayub ini, maka kita akan mendapati bahwa sebagian besar kitab Ayub ini berisi percakapan antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, bagian yang kita baca itu adalah percakapan yang pertama di dalam pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ke-14. Nah, pasal yang ke-6, bagian yang kita baca itu adalah respon dari Ayub terhadap apa yang disampaikan Elifas, sahabat Ayub itu. Terus kemudian kalau kita membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, ayat 8 itu adalah perkataan sahabat Ayub yang kedua yaitu Bildad. Lalu ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 itu adalah respon dari Ayub. Yang ketiga itu adalah perkataan dari sahabat Ayub yang bernama Sofar, dan Ayub merespon di dalam pasal 12 sampai dengan pasal 14. Lalu kalau sebelum kita mempelajari
pasal yang ke-6 ini, ada baiknya kita melihat apa yang dikatakan oleh Elifas, sahabat Ayub, kepada Ayub, sehingga Ayub merespon seperti demikian. Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Ayub pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Elifas mengatakan demikian, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, Elifas itu tahu dengan benar bahwa Ayub itu adalah orang yang jujur, orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan. Oleh karena itu, Elifas itu mengatakan, ketika Elifas melihat realita dari hidup Ayub, pemahaman teologinya mulai muncul bahwa siapakah yang binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dimunahkan. Dengan kata lain, Elifas ingin mengatakan bahwa apa yang kamu alami saat ini itu merupakan akibat dari dosamu. Apa yang kamu alami saat ini itu merupakan hukuman Tuhan atas kesalahanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengatakan seperti itu memang tidak salah. Tetapi kita tidak tahu apakah memang benar bahwa Ayub itu dihukum Tuhan karena dosanya. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua, kita akan kita akan mendapatkan bahwa Ayub itu mengalami penderitaan ini bukan karena dosanya. Bapak Ibu, itu adalah pikiran yang umum yang muncul karena pemahaman bahwa Allah adalah pribadi yang adil, Allah adalah pribadi yang tidak berkompromi terhadap dosa. Tetapi ingat, tidak semua hal malang, tidak semua hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua diakibatkan karena dosa kita. Bapak Ibu, kalau kita membandingkan, ya, mari kita melihat misalnya di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dikatakan apa? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Memang Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah bisa membuat orang itu menjadi buta. Allah bisa membuat orang itu tidak bisa berbicara. Karena memang Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Pemahaman ini adalah pemahaman yang mungkin juga kita pahami, Bapak Ibu. Misalnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya sahabat-sahabat Ayub ini dengan cepat menghakimi Ayub, mengatakan bahwa Allah menghukum kamu karena dosamu. Tidak mungkin orang itu dibiarkan Allah binasa karena dia tidak bersalah. Tidak mungkin orang jujur itu dipunahkan oleh Allah karena kejujurannya. Oleh karena itu, kamu harus mengaku di hadapan Allah, kamu harus kembali di hadapan Allah. Itu apa yang dikatakan oleh Elifas, sahabat Ayub, kepada Ayub. Lalu kita membaca di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-17, ya, Elifas mengatakan demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan dari yang Maha Kuasa. Elifas dengan yakin bahwa apa yang dilakukan, yang dialami oleh Ayub
itu merupakan sebuah teguran dan hukuman dari Allah. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan ya bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang buruk itu belum tentu semuanya berasal dari Allah, tidak. Tetapi sebagai seorang sahabat adalah sesuatu yang baik apabila kita memilih penggunaan kata untuk menghibur mereka tanpa harus menyudutkan mereka. Perkataan Elifas ini ya itu menyudutkan Ayub. Karena apa? Karena seolah-olah Ayub yang bersalah di hadapan Allah. Ayub perlu mengakui dosanya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu punya seorang sahabat seperti Elifas ini, ketika Bapak Ibu mengalami berbagai macam penderitaan, terus kemudian Bapak Ibu ditimpa dengan mara bahaya, ditimpa dengan kesusahan, terus kemudian Bapak Ibu langsung ditelepon sahabat Bapak Ibu, terus kemudian sahabat Bapak Ibu mengatakan, kamu terlalu banyak dosa. Rasanya gimana Bapak Ibu? Seolah-olah apa? Seolah-olah sahabat ini bukan mendukung kita, tetapi apa? Sahabat ini langsung menghujamkan panah yang tajam kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya sahabat Ayub itu ketika tahu bahwa hidup Ayub seperti itu, hidup Ayub adalah orang yang saleh, hidup Ayub adalah orang yang benar, maka sahabatnya ketika mau mengatakan sesuatu, harusnya ia berpikir terlebih dahulu. Ya, berpikir terlebih dahulu mengenai apa yang akan dia katakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa tema kita itu adalah persahabatan yang mengecewakan? Karena kalau kita melihat respon dari Ayub di dalam pasal 6 ini, maka kita akan menjumpai Ayub mengatakan, memang ini realita yang aku alami, bahwa aku sedang menderita. Dan kalau misalnya kekesalan hatiku itu ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama dengan neraca, maka beratnya itu melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Jadi Bapak Ibu ketika mengalami ini, Ayub juga mengalami kekesalan, Ayub juga mengalami kemalangan dari perkataan sahabatnya itu. Dia mengakui bahwa sebenarnya saat ini anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Bahkan Ayub mengatakan kedahsyatan Allah seperti pasukan yang melawan aku. Karena apa Bapak Ibu? Kenapa Ayub merespon seperti ini? Karena perkataan dari sahabatnya. Lalu di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, Ayub menyatakan pendapatnya dengan membuat pertanyaan retoris. Dikatakan Bapak, meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melengukan lembu dekat makanannya? Mungkinkah binatang itu akan berontak selama ada makanan? Jawabannya adalah tidak mungkin Bapak Ibu. Ya. Lalu, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Apakah putih telur ada rasanya? Jawabannya juga tidak ada. Ya, Ayub menyadari dari perkataan sahabatnya ini sekarang dia menderita, dan penderitaan itu karena seolah-olah tangan Allah teracung atas dirinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian yang kedua, maka kita juga akan menjumpai karena respon dari sahabatnya yang kurang tepat itu, Ayub meminta supaya ia mati, supaya Allah berkenan meremukkan dirinya, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Di tengah-tengah penderitaan ini Bapak Ibu, Ayub itu merasa hopeless. Ayub merasa tidak ada harapan lagi, dan Ayub mengatakan bahwa mati itu adalah harapan satu-satunya di dalam kehidupannya saat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu saya mengatakan bahwa persahabatan yang terjadi, ya sekalipun sahabat-sahabatnya itu datang dengan maksud yang baik, tetapi di dalam percakapannya, ya persahabatan itu
menjadi ternodai. Ayub menjadi menyesali hidupnya. Ayub meminta supaya Allah menghabisi hidupnya, mencabut nyawanya dari dirinya. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, maka Ayub itu mengajak sahabatnya untuk apa? Supaya sahabatnya itu simpati kepada dia. Di dalam ayat 24, ajarilah aku maka aku akan diam, dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Kalau memang kalian mendapati aku adalah dihukum Tuhan karena aku berdosa, tolong tunjukkan kepadaku dosa apa yang aku buat supaya aku dilepaskan dari penderitaan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Ayub mengajak supaya sahabat-sahabatnya itu memberikan kata-kata yang baik di dalam menghibur Ayub ketika Ayub mengalami penderitaan ini. Penderitaan yang Ayub alami adalah penderitaan yang berat. Penderitaan yang Ayub alami itu sesuatu yang tidak mudah untuk dijalankan. Tetapi penderitaan ini ya harus dilewati, harus dihadapi bersama-sama dengan sahabat yang dapat memberikan kekuatan, yang dapat memberikan penghiburan karena kata-kata yang diucapkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya akan memutarkan sebuah video. Bapak Ibu bisa melihat video ini, ya. Saya akan bertanya, kalau Bapak Ibu menjadi sahabat dari orang yang menyaksikan pengalaman hidupnya di video ini, penghiburan apa? Kata-kata penghiburan apa yang akan Bapak Ibu ucapkan? Kata-kata kekuatan apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada orang ini? Kalau Bapak Ibu adalah sahabat dari orang yang akan kita lihat di dalam video ini, ketika orang ini mengalami pergumulan, ketika orang ini mengalami masalah, kata-kata apa yang akan Bapak Ibu sampaikan? Kata-kata apa yang akan Bapak Ibu berikan ketika Bapak Ibu menjumpai sahabat Bapak Ibu? Mari kita saksikan videonya dan kita akan pikirkan kata-kata apa yang akan kita sampaikan, kata-kata apa yang akan kita ucapkan. Bapak Ibu sudah nonton videonya? Gimana Bapak Ibu? Ada seorang pendeta yang istrinya meninggal karena COVID. Dikatakan di dalam video yang kita sampai lihat bersama-sama, pendeta ini didiagnosa pertama karena menderita pneumonia. Karena itu awal-awal COVID tidak ada tes, maksudnya belum dicurigai bahwa itu karena COVID, ya. Lalu istrinya dengan setia merawat suaminya, dikatakan di dalam video itu istrinya menemani suaminya di dalam perawatan itu, dan akhirnya istrinya juga terinfeksi karena COVID-19. Istrinya akhirnya meninggal terlebih dahulu, dan ayahnya, suaminya, ya, ayah dari anak-anak itu harus bertahan tanpa didampingi oleh istrinya. Kalau Bapak Ibu punya sahabat yang saat ini sedang mengalami kondisi seperti ini, kata-kata apa yang Bapak Ibu sampaikan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menjadi seorang sahabat yang baik di saat sulit itu melanda. Bagaimana kita menjadi sahabat yang baik di saat kesulitan itu datang melanda. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita hadir, menyediakan diri kita untuk sahabat kita. Kita mau menyediakan waktu kita mau menyediakan tenaga kita mau menyediakan uang kita untuk sahabat kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk sahabat kita.
bahkan diri kita mau berikan kepada sahabat kita. Seorang sahabat yang baik adalah seorang yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan oleh Kristus Yesus bagi kita. Kita adalah sahabat-sahabat Allah, dan karenanya Allah mati untuk kita. Allah mati menebus dosa kita. Menyediakan diri, mengorbankan diri dengan cara memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan uang kita bagi sahabat kita. Yang kedua, Bapak Ibu, terkadang diam itu lebih baik daripada perkataan yang banyak. Perhatikan Bapak Ibu ya, terkadang diam itu lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang banyak. Bapak Ibu, mari kita selidiki dulu, mari kita investigasi dengan bijaksana, dengan hikmat daripada Tuhan, supaya kita tidak salah mengeluarkan kata-kata penghiburan. Kita berpikir bahwa dengan mengeluarkan kata-kata itu kita bisa menghibur sahabat kita. Tapi ternyata bukannya menghibur, malah kata-kata kita memojokkan sahabat kita. Kata-kata kita menyudutkan sahabat kita. Bahkan kata-kata kita membuat semangatnya menjadi patah. Oleh karena itu Bapak Ibu, terkadang diam itu lebih baik daripada kita mengucapkan kata-kata dalam jumlah yang banyak. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, mari kita belajar untuk apa? Menyediakan telinga kita untuk mendengar daripada kita memberikan nasihat. Mari kita menyediakan telinga kita untuk menjadi pendengar daripada kita memberikan nasihat. Karena apa? Terkadang Bapak Ibu, kita salah. Untuk apa? Kita salah untuk memberikan nasihat. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita katakan itu dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Pemikiran kita, pemahaman teologis kita. Kalau kita salah memahami tentang Allah, kita mempunyai doktrin yang tidak benar tentang Allah, maka itulah yang akan kita sampaikan kepada sahabat kita. Oleh karena itu, pertama-tama mari kita minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata dengan tepat, kita mengeluarkan kata-kata dengan hikmat, kita mengeluarkan kata-kata dengan bijaksana daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lebih baik menyediakan telinga kita. Orang yang mengalami masalah itu akan lebih senang kalau apa? Kalau dia itu didengarkan daripada diberikan nasihat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan percayakan seorang sahabat, mari kita menjadi seorang sahabat yang baik. Ketika sahabat kita menghadapi masa-masa yang sulit, mari kita hadir di dalam kehidupannya. Mari kita menyediakan diri kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik, untuk menjadi seorang yang bersedia menjadi tempat sampah bagi sahabat-sahabat kita. Dengan demikian, persahabatan kita bukanlah menjadi persahabatan yang mengecewakan. Persahabatan kita menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang membangun sahabat yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam komunitas kita di tempat ini, siapakah yang sudah menjadi sahabat bagi kita? Siapakah orang yang mau mendengarkan kita? Siapakah orang yang bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan kita melewati masa-masa yang sulit ini? Mari Bapak Ibu kita doakan, kita boleh menemukan 1-2 orang yang bisa menjadi tempat persandaran kita, menjadi seorang sahabat yang baik, supaya ketika kita menghadapi pergumulan, kita boleh menjumpai tangan Tuhan terulur melalui sahabat kita. Mari kita doakan supaya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan menemukan seorang sahabat. Bukan hanya menemukan seorang sahabat, tetapi kita juga mendapatkan seorang sahabat
dan kita menjadi sahabat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada hari ini sekali lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat yang Tuhan percayakan untuk hadir dalam kehidupan kami. Jikalau kami juga belum mendapati sahabat di dalam komunitas gereja kami, Tuhan tolong temukan kami dengan orang yang tepat, supaya dengan orang tersebut kami boleh berbagi hidup kami, dan kami juga boleh melewati hidup-hidup kami bersama-sama dengan Dia. Dan supaya melalui kehadiran sahabat kami boleh melihat tangan Tuhan yang terulur untuk menolong kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Chandra. Seperti mentari yang tidak pernah terlambat bersinar di dalam hidup kita, janji Tuhan pun sama ya di dalam hidup kita. Kita mau memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa transfer ke rekening gereja ataupun kita mengumpulkan di rumah kita masing-masing. Janjimu seperti fajar pagi hari. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalamkah. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari. Benar Tuhan, janjimu tidak pernah terlambat. Kami mengucap syukur, Kau sungguh bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi, berterima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami dapat belajar sesuatu hal yang baru. Hari ini kami sudah memberikan persembahan, kayak Tuhan yang mau kuduskan persembahan ini, Tuhan yang mau pakai melalui gereja kami di tempat ini.
Hari ini kami tidak lupa berdoa untuk negara kami Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang kami nggak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami tahu bahwa Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Janjimu seperti fajar pagi hari. Engkau selalu ada beserta kami. Dan kami yakin Engkau juga beserta negara kami. Ya Tuhan, yang mau tolong setiap pemimpin negara kami, mulai dari Pak Presiden sampai menteri yang ada. Kiranya mereka dapat memikirkan solusi yang terbaik untuk negara kami ini. Tidak lupa berdoa menyerahkan untuk setiap pasien COVID-19 yang saat ini mungkin sedang berjuang di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Ya Tuhan, yang mau tetap berikan kepada mereka penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami ini. Terkadang kami sangat rindu untuk datang di gedung gereja. Tetapi kami tahu tiba nanti saatnya, suatu hari nanti kami dapat kembali beribadah di gedung gereja kami. Dan Tuhan yang mau tetap sertai setiap hamba Tuhan yang ada, setiap majelis yang ada, pengurus yang ada, jemaat yang ada. Dan Tuhan yang mau tetap sertai kami. Berikan kepada kami iman yang selalu berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk diri kami masing-masing. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami, Engkau tahu setiap apa yang sedang kami alami. Ya Tuhan, yang mau tetap kekuatan yang hanya daripadamu saja. Ini setiap doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, silakan bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan pujian doksologi, doa berkat oleh Pendeta Chandra, dan ditutup dengan Amin Song. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari di akhir ibadah ini kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Amin, 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 amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon kesediaannya tunggu sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan yang boleh menyertai kita sampai dengan hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah online di channel YouTube GKKK Kupang Jaya. Saya mewakili majelis hamba Tuhan dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya menyambut dengan senang hati Bapak Ibu yang beribadah secara online bersama-sama dengan kami. Dan biarlah melalui ibadah yang kita jalankan, nama Tuhan senantiasa dimuliakan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu selama ini kepada gereja dan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus memperhitungkan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menghimbau Bapak Ibu untuk terus mengikuti ya renungan yang disampaikan oleh tim hamba Tuhan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, renungan roti hidup yang direkam melalui WhatsApp voice note. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu untuk menjalani hari demi hari. Jangan lupa kita ada PA melalui Instagram Live yang diadakan setiap hari Kamis malam pukul 7. Dan PA ini akan diputarkan ulang di YouTube channel kami GKKK Kupang Jaya di setiap hari Selasa pukul 7 malam. Bapak Ibu, di Instagram kami juga berusaha untuk mengupdate pengajaran-pengajaran firman Tuhan melalui New City Catechism yang biasanya kita ucapkan selesai firman Tuhan, tetapi kita akan mempelajari itu melalui apa? Melalui Instagram yang ada. Kita akan post pertanyaannya dan jawabannya, dan melalui itu diharapkan Bapak Ibu bisa kembali merenungkan apa sebenarnya yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Bapak Ibu mempunyai pergumulan yang ingin didoakan oleh tim hamba Tuhan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami secara langsung melalui WhatsApp kami, ataupun juga Bapak Ibu bisa menaruh message pada inbox Instagram kami. Kami akan bersama-sama mendoakan, dan ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk didoakan, yaitu di channel YouTube kami ketika kami mengadakan ibadah doa Rabu di setiap hari Rabu, minggu kedua dan keempat. Bapak Ibu yang ingin didoakan, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok doanya di kolom komen, dan kami akan berdoa pada waktu itu untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian warta gereja pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.